masih tidak pasti, masih terbuka kemungkinan Fed menaikkan suku bunga. Jadi Fed FOMC itu masih memiliki 3 kali lagi FOMC meeting, di mana mungkin di tiap masih ada probabilitas untuk naik di antara ketiga meeting tersebut. Cuman memang sepertinya probabilitas untuk di bulan September ini masih sangat kecil ya. Jadi kalau lihat dari marketnya di atas 90% probabilitas untuk tetap stay di 5,5%. Namun November dan Desember kita lihat kemungkinannya masih terbuka. Jadi terakhir kita ketemu itu di bulan Juli kalau saya nggak salah, Juni sorry. Jadi antara Juni sampai sekarang itu memang banyak perkembangan yang terjadi ya. Pada saat Juni kayaknya marketnya agak lebih tenang ya, dimana rupiahnya kalau saya tidak salah seingat saya itu masih di kisaran 14.800, 14.700 ya. Dan sekarang memang kondisinya agak tertekan, volatilitasnya masih cukup tinggi. Dan kalau dari pasar obligasi juga kayaknya yieldnya juga lagi naik signifikan ya. Market dari IHSG juga kayaknya agak sulit menembus level 7.000 ya, kemarin sempat terus turun lagi. Jadi memang kalau boleh saya mungkin dari kesimpulan secara makronya ya, sebenarnya yang terjadi bukan kondisi ekonomi Indonesia yang cenderung memburuk, tapi memang ketidakpastian global yang masih sangat tinggi. Ya, jadi ini mungkin sedikit summary di awal ya. Kondisi globalnya masih penuh dengan ketidakpastian. Jadi di bulan Juni sepertinya kita mengharapkan bahwa The Fed pada saat itu sudah selesai menaikkan suku bunga. Dan ternyata memang dalam sentimen dalam beberapa bulan terakhir ya sampai saat ini masih tidak pasti, masih terbuka kemungkinan Fed menaikkan suku bunga. Jadi Fed FOMC itu masih memiliki 3 kali lagi FOMC meeting, di mana mungkin di tiap masih ada probabilitas untuk naik di antara ketiga meeting tersebut. Cuman memang sepertinya probabilitas untuk di bulan September ini masih sangat kecil ya. Jadi kalau lihat dari marketnya di atas 90% probabilitas untuk tetap stay di 5,5%. Namun November dan Desember kita lihat kemungkinannya masih terbuka. Sementara memang kondisi suku bunga yang tinggi ini kayaknya masih akan tetap bertahan agak lebih lama lagi ya, mengingat tekanan inflasinya masih tetap tinggi, apalagi dengan adanya oil production cut yang mungkin rekan-rekan wartawan sudah mengikuti dalam beberapa hari terakhir. Untuk Brent harganya sekarang masih stay di atas di $90 per barrel, dan dengan mereka dari OPEC plus Arab Saudi dan Rusia akan memangkas sampai dengan akhir tahun, sepertinya memang kayaknya level 90 ini kemungkinan akan bertahan lebih lama. Dan di sisi lain juga kondisi ekonomi dari China ini apa ya? Jalan-jalan. Saya lanjutkan ya, bahwa memang kondisi ekonomi dari Tiongkok yang memang tidak bagus ini juga menimbulkan semacam ada sentimen di emerging market. Jadi cenderung kondisinya risk off saat ini ya, karena tidak pasti di emerging market tentu saja juga berdampak kepada kita juga yang termasuk emerging market. Jadi ketika sentimen terhadap Tiongkok itu negatif ya, memang kita juga tidak bisa terhindar ya dari sentimen risk off. Dan mungkin yang ya dari ketidakpastian akan suku bunga masih akan tetap tinggi, sementara ekonomi dari Tiongkok yang tidak serba penuh dengan ketidakpastian, dan most likely akan pertumbuhannya dengan perkembangan dari data-data terkini itu sepertinya kayaknya lebih besar kemungkinan untuk lebih rendah dibandingkan yang diekspektasikan sebelumnya. Jadi kalau IMF masih memprediksi China bisa tumbuh sekitar 5%, mungkin realisasinya tahun ini bisa antara mungkin 3 atau 4%. Jadi memang kondisinya, kondisi globalnya, sentimen utamanya dari US dan dari Tiongkok. Kalau dari Indonesia sendiri sebenarnya growth-nya masih cukup baik ya, dengan beberapa
indikator-indikator kemarin consumer confidence-nya meningkat ya, kemudian inflasi juga terus menunjukkan tren yang menurun, dan sepertinya kalau saya memprediksi bulan September ini itu akan, karena impact dari high base di September 2022 sepertinya akan turun signifikan, meskipun kemarin ada penyesuaian dari harga beberapa BBM yang non subsidi. Kita langsung, nah ini yang mungkin yang menjadi sumber dari ketidakpastian. Kenapa si The Fed itu menurut kami kemungkinan masih menaikkan 1 atau 2 kali lagi, mungkin 1 kali lagi ya. Itu adalah karena memang kalau kita lihat di sini mereka mentargetkan inflasi sebesar 2%. Sementara realisasi dari inflasi untuk inflasi core PCE ini yang memang menjadi perhatian adalah core PCE 4,3%. Sementara untuk CPI itu 3,2%. Ini masih jauh dari target. Jadi untuk menurunkan dari 4,3 ke 2% itu masih membutuhkan suatu kebijakan moneter yang masih tetap ketat dan kayaknya agak harus lebih agresif lagi, karena memang beberapa komponen-komponen dari core PCE. Jadi untuk yang housing durable goods itu memang sudah turun ya, tapi ada beberapa komponen yang masih sulit untuk diturunkan, terutama kalau dari sisi non service core inflation. Dan mungkin ini akan diperumit dengan adanya kenaikan harga oil price tadi. Dan sepertinya kalau kita lihat dari CPI-nya itu sudah mencapai bottomnya di 3% karena impact dari high base di 2022, dan most likely ke depan itu mungkin akan mendekati 3,5 sampai 4%. Dan untuk minggu ini itu kalau saya tidak salah besok kita akan dirilis ya data inflasi Amerika Serikat, dan market kita ekspektasinya naik ke 3,6%, sehingga trajektori untuk inflasi masih tidak pasti dan tekanan terhadap inflation pressure-nya kemungkinan masih akan tetap tinggi. Dan kalau kita lihat dari marketnya ini kalau misalnya karena kan sudah pernah mengikuti ya CME, jadi CME Group ini men-trace probabilitas akan arah suku bunga di Amerika Serikat. Jadi untuk bulan September sendiri ya, ini dari kita terus trace dari tiap harinya kita lihat. Jadi memang untuk September mungkin di atas 90% mereka masih akan stay. Jadi ini mungkin sudah hampir dapat dipastikan FOMC bulan ini minggu depan ya itu akan stay di 5,5%. Sementara untuk di bulan November itu kondisinya sangat berubah cepat. Kemarin di akhir bulan Juli itu mereka masih expect akan tetap maintain di 5,5%. Tapi setelah adanya Jackson Hole meeting kemarin itu tiba-tiba naik hampir ke 50%. Terus kemudian turun lagi karena ada rilis data kalau nggak salah itu ada indikator NFP ya, non farm payroll. Jadi setelah muncul data kondisi tingkat penganggurannya naik ke 3,8%, itu ekspektasinya kembali turun. Kemudian kembali naik lagi setelah ada kenaikan harga minyak. Jadi ini kondisinya sangat berubah-ubah. Jadi sepertinya The Fed itu masih akan tetap mempertahankan di bulan September. Kenapa? Karena mereka masih akan melihat berbagai data-data yang akan keluar. Mereka itu lebih data dependent lah istilahnya ya. Jadi mereka akan mengakses, dan mereka juga sudah sebenarnya merasa kebijakannya sudah dilakukan secara cukup agresif ya, dengan kenaikan ke 5,5% ya, dan naik 120 basis point. Dan mereka juga sudah melakukan quantitative tightening. Jadi mereka memang dalam setahun terakhir sudah melakukan kebijakan yang cukup drastis, cukup agresif, dan mereka masih akan terus melihat dampak atau biasanya lag impact dari kebijakan moneter, karena lag impact pasca pandemi ini sangat tidak pasti. Mungkin mereka sampai dengan bulan November masih akan terus melihat data-data yang akan keluar, terutama mungkin data-data yang berhubungan dengan inflasi, ketenagakerjaan, aktivitas ekonomi. Jadi ke depan kalau kita lihat ya, untuk Amerika Serikat apabila datanya bagus
itu justru akan direspons negatif oleh market. Sementara kalau datanya jelek, itu justru akan direspons positif oleh market. Kenapa? Semakin jelek data ekonomi, maka spekulasi bahwa The Fed tidak akan lagi menaikkan suku bunga itu lebih besar. Jadi kecenderungannya sekarang itu adalah di Amerika Serikat good news is bad news is good news. Kalau tingkat penganggurannya naik misalnya, itu pasti akan direspons positif oleh market karena ekspektasinya The Fed sudah akan berhenti menaikkan suku bunga. Sementara kalau misalkan tingkat penganggurannya rendah, nah itu akan direspons negatif oleh market. Dan kalau kita lihat mungkin nanti minggu ini pasar akan menunggu data CPI ya 3,6%. Saya rasa kalau angkanya ternyata lebih tinggi itu sepertinya itu akan ya pasti akan direspons negatif oleh market. Dan kalaupun mungkin datanya lebih rendah ya 3,6% di bulan ini data untuk bulan Agustus. Jadi bulan Agustus itu sepertinya memang belum mencerminkan efek dari kenaikan harga minyak ya. Kalau saya tidak salah itu harga minyak itu baru naik di akhir Agustus atau di awal September, sehingga mungkin ini akan lebih tercermin di data inflasi Amerika Serikat di bulan September ya. Dan mungkin sepertinya ya impactnya inflasi untuk CPI tadi ini akan mengalami akselerasi lebih cepat, dan ini makin membuat tugas dari The Fed itu akan semakin rumit dan memperbesar kemungkinan kenaikan ke 5,75 antara November atau Desember. Jadi kemungkinan efek setelah data kemarin kenaikan harga minyak itu ekspektasi di bulan November itu sebelum. Dan ya ini mungkin ini kalau ini dari sisi apanya ya istilahnya ya, dari sisi softening condition di labor market. Jadi ini juga merupakan data yang sangat diperhatikan oleh The Fed ya, dimana memang kemarin itu berita baiknya bahwa tingkat penganggurannya itu ada kenaikan ke 3,8%. Namun memang salah satu penyebabnya itu adalah adanya labor participation rate-nya itu mengalami peningkatan. Dan kalau kita lihat memang ada sedikit penurunan ya, average hourly earnings growth, tapi ini juga biasanya mencerminkan kondisi inflasi. Jadi levelnya masih di sekitar di atas 4%. Jadi ini menunjukkan indikator akan core PCE inflation yang menjadi perhatian dari The Fed juga. Jadi datanya memang masih mix. Ke depan ya kita mungkin masih akan melihat volatilitas market yang dipicu oleh publikasi rilis data-data Amerika Serikat ya. Jadi kembali lagi good news is bad news is good news. Dan ini ya mungkin di bulan September ini agak penting ya. Jadi mungkin rekan-rekan sudah tahu ya bahwa di akhir kuartal ya, jadi Maret, Juni, September, Desember itu akan ada namanya Summary of Economic Projection. Jadi ini yang ditunggu dot plotnya. Jadi di dot plot terakhir di bulan Juni itu mereka masih rata-rata masih memprediksi ya, paling banyak itu mereka ini titik-titik yang di masing-masing anggota FOMC. Jadi memang sebagian besar 9 orang, sekitar 9 orang itu masih memprediksi Fed funds rate itu di 5, antara 55 sampai 5,75 ya. Jadi memang kemungkinan masih akan ada kenaikan. Kalau berdasarkan Juni di bulan dot plot di bulan Juni. Jadi ini akan sangat dicermati oleh market ya. Apakah akan ada naik atau apakah turun atau akan tetap stay. Jadi kalau misalkan memang dot plotnya masih belum banyak berubah, itu berarti mereka masih menginginkan satu lagi kenaikan ke 5,75%. Jadi ini memang sangat tergantung oleh perkembangan data-data ekonomi. Dan ini beberapa data lainnya yang tersedia yang istilahnya yang juga di selain Fed funds rate, indikator-indikator core PCE, tingkat pengangguran, GDP itu juga akan ada di summary plot. Jadi terakhir di bulan Juni ini mereka masih memprediksi GDP itu hanya habis baterai ya. Jadi memprediksi perekonomian Amerika Serikat itu hanya tumbuh 1% di tahun 2023. Jadi most likely ya, dengan kondisi ekonomi Amerika Serikat yang saat ini tingkat pengangguran rendah, latest GDP di kuartal 2 itu masih sekitar 2,1%. Jadi most likely kalau kita lihat ya berdasarkan beberapa komentar dari FOMC, mungkin mereka akan menaikkan dari proyeksi
GDP di tahun 2023, dan konsekuensinya itu akan mendorong juga tingkat kemungkinan inflasi core PCE yang sekarang itu masih 4,3%, dan konsekuensinya berarti membuka kemungkinan, memperbesar kemungkinan akan ada kenaikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi memang FOMC meeting di bulan September ini cukup krusial menurut kami. Ya, jadi bisa memperlihatkan dari perubahan dari dot ini. Dan nah ini tadi yang kita apa namanya, kenaikan harga minyak. Mungkin nanti mungkin banyak akan lebih detail dijelaskan oleh Mas Dharma ya. Jadi memang ini kenaikan harga minyak ini juga akan mempersulit kebijakan dari the Fed, karena kalau di Amerika Serikat itu impact-nya ya tidak seperti Indonesia. Indonesia mungkin masih bisa meredam dengan apa namanya shock absorption ya, dengan subsidi. Namun kalau Amerika Serikat itu otomatis akan menyesuaikan. Jadi memang saat ini di 90, dan menurut kami kondisi saat ini dengan Arab dan Rusia itu memotong production, itu mereka berarti memprediksi bahwa demand-nya itu akan lemah, terutama yang paling dominan itu adalah dari China. Jadi salah satu yang memicu mereka untuk memotong produksi itu karena mereka melihat bahwa prospek dari ekonomi China dan juga akan berdampak kepada ekonomi global itu akan relatif akan melemah lah ya, melemah. Jadi mereka memotong produksi sehingga harganya sekarang itu di 90. Jadi ini berita yang menurut kami cukup buruk ya, cukup buruk. Di satu sisi harga minyaknya naik, tapi disebabkan oleh pemotongan produksi, disebabkan oleh penurunan ekspektasi penurunan demand. Dan ini kalau kita lihat perkembangan dari ekonomi China. Jadi yang paling penting itu pertama Amerika Serikat, dan kedua China. Dua-duanya ini berpengaruh signifikan terhadap ekonomi global, ekonomi maupun dari market. Kepada Indonesia juga sangat penting karena China juga saat ini adalah negara utama ya, destinasi ekspor utama dari Indonesia. Dan sebenarnya yang paling perkembangan yang paling apa ya istilahnya ya, tidak bagus kita lihat dari external condition ekspor impornya, international trade-nya. Jadi dua-duanya ekspornya turun, importnya juga turun. Berarti kondisi globalnya jelek, dalam negerinya juga jelek, dan diperparah lagi dengan mereka mengalami apa yang disebut deflasi. Jadi mungkin di bulan Agustus agak sedikit keluar dari deflasi, tapi tren dari inflasi yang terlalu rendah itu juga menunjukkan bahwa demand dari dalam negeri mereka itu sangat rendah, dan sepertinya memang ke depannya prospeknya tidak terlalu bagus, apalagi diperburuk oleh kondisi krisis di sektor propertinya yang sepertinya penyelesaiannya itu tidak akan cepat. Kita lihat juga retail sales-nya setelah sempat naik terus turun signifikan. Industrial production-nya relatif flat. Jadi ini kalau tadi Amerika Serikat good news is bad news, bad news is good news. Kalau China bad news is bad news, good news is good news. Jadi kayaknya perkembangan saat ini adalah lebih ke